Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melariski Valensin dengan NIM C1 Channel 22078 dari kelompok 7 bersama rekan-rekan saya yaitu Alma Hendriana dengan NIM C1 Channel 22061 dan Zaira Putri Paramita dengan NIM C1 Channel 22109. Di sini kami akan membahas mengenai analisis rasio keuangan dan analisis time series pada perusahaan go publik dan perusahaan non-go publik atau perusahaan yang belum go publik. Di sini kami mengambil data laporan keuangan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pada mulanya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan bernama PT Panganjaya Inti Kusuma yang didirikan pada tahun 1990 dan mulai usahanya dalam bidang makanan ringan. Setelah berubah menjadi Indofood, perusahaan tersebut memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal dasawarsa tahun 1980-an. Pada 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasionalnya yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Untuk kategori produk konsumen bermerek, PT Indofood CBP Sukses Makmur divisi noodle merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 17 kota di Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Cibitung, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, hingga Makassar. Selain di dalam negeri, divisi noodle juga memiliki pabrik di Filipina, Cina, Nigeria, Arab Saudi, Suriah, dan Malaysia. Produknya mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura dalam berbagai rasa. Baiklah, kita akan membahas rasio keuangan PT Indofood Sukses Makmur. Dalam analisis rasio ini, kita menggunakan laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur tahun 2019. Nah, untuk laporan keuangannya nanti bisa dilihat pada deskripsi video ini. Baiklah, yang A, rasio likuiditas PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1. Current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Current ratio berdasarkan laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur, aktiva lancar sama dengan Rp31.403.440 dibagi Rp25.686.862 hingga hasil current rasionya yaitu 1,27 atau 127%. Dengan interpretasi, kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar sebesar 127%. Setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar Rp1,27. 2. Quick ratio. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Quick ratio sama dengan Rp21.744.740 dibagi dengan Rp24.686.862 sama dengan 0,88 atau 88%. Dengan interpretasi, kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid sebesar 88%. Setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh quick asset sebesar Rp0,88. Ketiga, cash ratio.
Cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Cash ratio sama dengan Rp13.745.118 dibagi Rp24.686.862 sama dengan 0,56 atau 56%. Dengan interpretasi, kemampuan membayar utang dengan segera yang harus dipenuhi dengan kas dan setara kas yang segera dapat diuangkan sebesar 56%. Setiap hutang lancar, Rp1 dijamin oleh kas dan setara kas sebesar Rp0,56. B. Rasio solvabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1. Debt ratio. Debt ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Debt ratio sama dengan Rp41.996.071 dibagi Rp96.198.559 sama dengan 0,44 atau 44%. Ingat interpretasi, bagian setiap rupiah aktiva yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang sebesar 44% dari setiap rupiah total aktiva menjadi jaminan hutang. 2. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100%. Debt to equity ratio sama dengan Rp41.996.071 dibagi Rp52.202.488 sama dengan 0,77 atau 77%. Dengan interpretasi, bagian setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang sebesar 77% dari setiap rupiah modal menjadi jaminan hutang. C. Rasio profitabilitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1. Profit margin. Profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Profit margin sama dengan Rp6.588.662 dibagi Rp76.592.955 sama dengan 0,09 atau 9%. Dengan interpretasi, kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba hanya sebesar 9%. Harusnya semakin besar presentasinya, maka semakin baik. 2. Gross profit margin. Gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Gross profit margin sama dengan Rp22.716.361 dibagi Rp76.592.955 sama dengan 0,30 atau 30%. Dengan interpretasi, kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor untuk menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya sebesar 30%. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik. 3. Net profit margin. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Net profit margin sama dengan Rp5.902.729 dibagi Rp75.592.955 sama dengan 0,08 atau 8%. Dengan interpretasi, kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 8%, maka setiap Rp1 penjualan menghasilkan Rp0,08 laba bersih. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik, karena menunjukkan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. D. Rasio aktivitas PT Perusahaan Sukses Makmur Tbk. 1. Perputaran piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Perputaran piutang sama dengan Rp75.592.955 dibagi Rp5.404.002. Perputaran piutang sama dengan 14,17 kali dalam setahun. Dengan interpretasi, kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan piutang dalam 1 tahun sebesar 14,17 kali. Artinya setiap 25 hari terjadi penagihan piutang, maka perusahaan sudah cukup efektif dalam pengelolaan piutang. 2. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan.
Perputaran persediaan sama dengan Rp50.876.594 dibagi Rp10.651.431, sehingga perputaran persediaan sama dengan 5,06 kali dalam setahun. Dengan interpretasi dilihat dari rasio yang telah dijelaskan tadi, perusahaan hanya dapat melakukan perputaran persediaan sebanyak 5,06 kali dalam setahun, artinya sekitar 71 hari atau 2 bulan lebih baru terjadi 1 kali perputaran persediaan. 3. Perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap sama dengan Rp76.592.955 dibagi Rp57.795.114, sehingga perputaran aktiva tetap sama dengan 1,18 kali dalam setahun. Dengan interpretasi dari hasil rasio yang telah disebutkan tadi, kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap sebanyak 1,18 kali dalam setahun. Semakin tinggi perputarannya, semakin efektif penggunaan aktiva tetapnya. 4. Perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan total aktiva. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Perputaran total aktiva sama dengan Rp76.592.955 dibagi dengan Rp96.198.559, sehingga perputaran total aktiva sama dengan 0,80 kali dalam setahun. Dengan interpretasi dari hasil rasio tadi, efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan hanya 0,80 kali dalam setahun. Rasio ini cukup rendah, maka perusahaan harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasaran dan pengeluaran investasi atau modalnya. Sekian pembahasan dari saya untuk analisis time series PT Indofood Sukses Makmur, akan dilanjutkan oleh Alma. Baiklah, saya akan membahas analisis time series pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Hasil analisa time series index berdasarkan hasil perbandingan antara neraca tahun 2018 sampai 2021 terlihat bahwa terjadi penurunan pada pos yaitu liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2013 merupakan tahun dasar yang dinyatakan dalam persentase indeks 100%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan tren sebesar 21% dari tahun 2018 pada total liabilitas jangka pendek, dan terjadi penaikan menjadi 90% pada tahun 2020 dan terjadi penaikan sebesar 129% pada tahun 2021. Dan pada total liabilitas jangka panjang itu terjadi penurunan juga pada 2019 sebesar 10%, yaitu menjadi 90%, dan kembali naik menjadi 180% pada tahun 2020 dan hampir 2 kali lipat pada tahun 2021. Dan untuk laba bersih pada tahun 2018 sampai 2021, PT Sukses Indofood Sukses Makmur Tbk berhasil mendapatkan laba tanpa terjadi kerugian, yaitu pada tahun 2019 mendapatkan laba sebesar 104%, naik 4% dari tahun 2018, dan pada tahun 2020 trennya naik menjadi 46% dari tahun 2018 dibandingkan tahun 2018, dan pada 2021 terjadi penaikan hampir 2 kali lipat dibandingkan dari tahun 2018 sebesar 191%. Angka-angka yang disajikan pada data ini dinyatakan dalam jutaan. Baiklah, saya akan membahas analisis rasio keuangan perusahaan non-go public. Kami menganalisis rasio keuangan dan pada laporan keuangan PT Hutama Karya. PT Hutama Karya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembangan dan penyediaan jasa jalan tol. Kegiatan usaha yang bergerak di bidang investasi, properti dan realty, industri dan EPC, serta infrastruktur. Bisnis konstruksi merupakan cikal bakal berdirinya PT Hutama Karya Persero.
Sejak pendiriannya di tahun 1961 hingga hari ini, PT Hutama Karya tak pernah berhenti berkontribusi membangun bangsa melalui karya-karya berkontribusinya yang inovatif dan bermutu tinggi. PT Hutama Karya memiliki 55 tahun pengalaman mengerjakan berbagai jenis pekerjaan konstruksi, mulai dari jalan, jembatan, gedung bandara udara, hingga proyek pembangkit listrik. Baiklah, kita membahas rasio keuangannya diambil dari data laporan keuangan PT Hutama Karya Persero tahun 2020. Untuk data laporannya dapat dilihat di link deskripsi video ini. Rasio likuiditas PT Hutama. Current ratio aktiva dibagi hutang lancar dikali 100% sama dengan 23.767.820 dibagi 38.093.957 dikali 100% sama dengan 0,62 atau 62%. Interpretasi kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar sebesar 62%. Setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh aktiva lancar Rp0,62. Quick ratio. Quick ratio aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100% sama dengan 23.767.820 dikurang 826.548 dibagi 38.093.957 dikali 100% sama dengan 22.941.272 dibagi 38.093.957 dikali 100% sama dengan 0,60 atau 60%. Interpretasi kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid sebesar 60%. Setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh quick asset Rp0,60. Cash ration. Cash ration kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100% sama dengan 11.127,374 dibagi 38.093.957 dikali 100% sama dengan 0,29 atau 29%. Interpretasi kemampuan membayar utang dengan segala yang harus dipenuhi dengan kas dan setara kas yang segera dapat diuangkan sebesar 29%. Setiap hutang lancar Rp1 dijamin oleh kas dan setara kas Rp0,29. Rasio solvabilitas. Debit rasio. Debit rasio total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Debit rasio 79.190.300 dibagi 110.989.762 dikali 100% sama dengan 0,71 atau 71%. Interpretasi bagian setiap rupiah aktiva yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang sebesar 71%. Dari setiap rupiah total aktiva menjadi jaminan utang. Debit to equity ratio. Debit to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal dikali 100% sama dengan 79.190.300 dibagi 31.499.462 dikali 100%. Debit to ratio equity ratio sama dengan 2,49 atau 249%. Rasio profitabilitas. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Net profit margin
sama dengan 1.815.610 dibagi 21.642.841 dikali 100%. Net profit margin sama dengan 0,08 atau 8%. Return of asset sama dengan laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Return on asset sama dengan buka kurung 1.815.610 ditutup kurung dibagi 110.989.762 dikali dengan 100%. Return on asset sama dengan 0,01 atau 1%. Return on equity sama dengan laba bersih dibagi modal dikali 100%. Sama dengan buka kurung 1.815.610 tutup kurung dibagi 31.799,462.000 dikali 100%. Return on equity sama dengan 0,05 atau 5%. Jika hasil dari perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Demikian sebaiknya. Jika ROE mendekati 0 berarti perusahaan tidak mampu mengolah modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Baiklah, selanjutnya adalah analisis time series dari PT Utama Karya Persero. Nah, sama dengan analisis time series yang tadi, hasil time series ini menggunakan analisa time series index berdasarkan hasil perbandingan antara laporan keuangan tahun 2019 sampai 2022. Dan terlihat penurunan yang sangat signifikan pada laba bersih pada PT Utama Karya Persero. Dan analisa time series ini menggunakan tahun dasar yaitu pada tahun 2019 yang dinyatakan dalam presentasi indeks sebesar 100%. Seperti yang bisa kita lihat dalam analisa time series ini, yaitu terjadi penurunan tren pada tahun 2020 untuk total liabilitas jangka panjang, yaitu sebesar menjadi 87% dan naik lagi menjadi 109%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi hutang pada tahun 2020, tapi terjadi karena mungkin ada proyek yang besar, jadi harus mendapatkan dana yang lebih, sehingga total liabilitas jangka panjangnya bertambah menjadi 109% pada tahun 2021 dan 2022. Dan yang bisa kita lihat yang paling nampak yaitu adalah terjadinya laba bersihnya berkurang atau rugi sebesar 1,8 triliun pada tahun 2020 daripada tahun 2019. Dan pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi, yaitu rugi laba sebesar 2,4 triliun dari tahun 2019 dengan trennya berkurang menjadi 130%. Dan pada tahun 2022 turun lagi, terjadi kerugian lagi dan sebesar 1,4. Dilansir dari Detik Finance, Utama Karya membukukan kerugian sekitar 2 triliun pada 2020 silam, kemudian meningkat menjadi 2,4 triliun di 2021. Terjadinya kerugian ini dikarenakan belum membaiknya transaksi penjualan jalan tol dengan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI, Indonesia Investment Authority atau INA, pada 3 ruas tol Trans Sumatera dengan panjang keseluruhan 350 km yang akan dijual. Jika pembayaran jalan tol ini berhasil, maka mungkin akan ada kemungkinan jika kerugian ini bisa tertutupi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman saya presentasikan. Maaf jika banyak kesalahan dalam data atau penyampaian materi ini. Kritik dan saran sangat diperlukan.
agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.